koleksi yang tertua. Bagaimana? Boleh? Kemana Oke. dulu nih kita? Baik, mari kita jalan ke arah sana. Sana. Oke. Menyenangkan nggak Bu? Menggambar-gambar seperti ini atau kayak mumet gitu? Berarti ini bukan palsu yang ada di sini apa yang asli gitu? Ini asli Oh, semua. ini asli semua gitu. Dijamin asli. Oh, dijamin asli. Dijamin Oke. asli ya. Saat matahari perlahan muncul di ufuk timur, kota ini mulai bergeliat. Di salah satu sudutnya ada aroma khas yang menguar, menggoda siapa saja yang lewat. Ya, inilah laksa Cibinong, sarapan yang selalu jadi andalan. Nikmatnya laksa ini dimulai dari perpaduan kuah santan yang kaya rempah, bihun yang lembut, dan mie kuning yang kenyal. Di atasnya ditambahkan potongan ayam, telur rebus, dan taburan bawang goreng yang membuat sarapan ini semakin menggugah selera. Sarapan laksa di pagi hari adalah cara terbaik untuk mengawali hari dengan energi positif. Laksa Cibinong ini tidak hanya memuaskan rasa lapar, tetapi juga menawarkan pengalaman kuliner yang kaya akan budaya dan tradisi lokal. Halo kawan Plesir, seperti janji saya kemarin, saya akan melanjutkan petualangan saya di kota Cibinong. Tapi saya sarapan dulu ya. Kawan Plesir juga jangan lupa untuk sarapan. Mas, sebenarnya danau wisata di kawasan Kebun Raya Cibinong ini ada berapa sih, Mas? Ada tiga. Yang pertama di ujung sana ada Danau Dora. Oh, Kemudian tengahnya itu ada Walini dan di sini Danau Dori. Danau Dora kemarin aku ke sana, Mas. Oh, iya? Iya, sebenarnya danau ini difungsikan untuk apa sih, Mas? Itu kadang ada mahasiswa ke sini buat magang, buat skripsi. Oh. Kita bisa membantu mereka untuk ngecek alat di sini. Sebelum ke danau prioritas, dicoba dulu di sini. Iya, lebih kayak lab alamnya Lab kita alam. lah. Iya. Oke. Termasuk Danau Dora juga ya. Nah, kawan Plesir, saya sudah bersama dengan Mas Ahmad Yusuf Afandi. Panggilannya siapa, Mas? Fandi. Mas Fandi ya. Beliau merupakan salah satu periset muda dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air. Ngomong-ngomong, limnologi itu apa sih, Mas? Limnologi itu ilmu yang mempelajari tentang perairan darat. Apa ini? Fokusnya kita ke sungai dan danau gitu. Oh. Jadi kita fokus untuk meneliti di bagian danau dan di bagian sungai. Oh, makanya ini uji cobanya di danau Iya, langsung ya. bisa, iya. Berarti ini tempat bermain istilahnya, tanda Tempat kutip bermain gitu kita, ya. Tempat uji coba. Nah, ngomong-ngomong kalau untuk bidang yang ditekuni sama Mas Fandi ini apa? Kalau saya paleolimnologi. Apa tuh, Mas? Lebih mudahnya limnologi purba. Jadi saya coring sedimen dari danau. Di tengah-tengah danau saya slice per 1 cm. Itu saya dating umurnya. Jadi saya bisa tahu usia danau itu berapa. Dan di situ saya bisa cek diatomnya. Jadi diatom itu jenis plankton, cuman dia udah memfosil. Jadi mau berapa tahun pun dia masih ada cangkangnya. Oh, nanti itu hasil penelitiannya akan diapakan, Mas? Iya, kalau saya fokus itu kan ke mengecek kondisi masa lampau. Jadi misalkan kita dating dulu nih umur danau itu. Oke. Di lapisan kesekian misalkan itu tahun 1500 misalkan. Ada jenis diatom apa aja nih. Jadi saya bisa kaitkan di tahun itu kondisi air itu seperti ini. Jadi kan ketika kita tahu kondisi masa lampau, kita nanti modeling, kita bisa prediksi nih ke depannya tuh pengelolaan tuh seperti apa gitu. Jadi kita belajar dari masa lampau untuk menentukan masa depan seperti apa. Selain fasilitas riset modern, di kawasan Sains dan Teknologi Soekarno juga terdapat animalium yang merupakan tempat wisata edukasi. Di sini kawan Plesir dapat
lebih mengenal kehidupan satwa endemik Indonesia. Koleksi satwa yang dimiliki Animalium cukup lengkap, mulai dari aves atau burung, pisces atau ikan, herpetofauna atau reptil, invertebrata atau serangga, hingga mamalia. Seluruh koleksi di Animalium merupakan satwa liar yang diteliti, dirawat, serta dipamerkan sebagai bahan belajar mengenai keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga kelestarian alam. Animalium merupakan destinasi yang sempurna bagi semua kalangan. Pusat Riset Veteriner adalah salah satu lembaga di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang berfokus pada penelitian di bidang kesehatan hewan. Pusat riset ini memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu veteriner, pencegahan penyakit hewan, dan peningkatan kesehatan hewan di Indonesia. Dilengkapi dengan laboratorium canggih, fasilitas uji coba, kandang hewan percobaan, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Ya, akhirnya duduk juga ya Kak kita. Nah, setelah tadi berkeliling-keliling, ini udah boleh dibuka Mas? Boleh, kalau mau dibuka, buka aja Mbak. Oke, buka ya. Nah, kawan Plesir, di samping saya sudah ada Kak Muhammad Halim Jatikusala. Beliau merupakan salah satu periset muda dari Pusat Riset Veteriner BRIN. Selamat siang Kak Halim. Selamat siang Mbak Dea. Tadi kita sudah berkeliling-keliling Ya. ya. Nah, tapi saya mau tanya dulu nih sebelum kita ngobrol jauh lebih banyak ya. Kenapa waktu tadi kita berkeliling kita harus pakai jas lab, masker segala macam itu kenapa sih? Jadi memang di dalam dunia laboratorium itu ya Mbak, kita harus menerapkan aspek biosafety dan biosecurity, di mana itu adalah aspek keamanan dan keselamatan baik dari objek yang kita teliti dan juga bagi manusianya atau penelitinya sendiri, supaya tidak terjadi antara penularan atau kontaminasi yang menyebabkan membahayakan dari kita ke objek dan sebaliknya, seperti itu sih Mbak. Jadi kalau di sini kita sudah aman ya? Ya karena kita sedang tidak melakukan kegiatan laboratorium, kita bisa tidak pakai masker gitu sih Mbak. Masuk ke pertanyaan pertama nih Kak Boleh. Halim. Mungkin dari kawan Plesir dan sebenarnya saya juga nih ya agak kurang tahu sebenarnya veteriner itu apa sih Kak? Ini bisa dijelaskan? Baik, kalau berdasarkan definisi berdasarkan Undang-Undang ya Mbak nomor 41 tahun 2014, veteriner sendiri diartikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hewan, penyakit hewan, dan juga produk hewan. Pusat Riset Veteriner sendiri itu adalah sebuah pusat riset yang dimiliki oleh organisasi riset kesehatan BRIN, di mana dalam pusat riset veteriner memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan, terutama kayak seperti yang disebabkan oleh virus-virus, avian influenza, penyakit mulut dan kuku, kemudian juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh parasit, kemudian jamur. Nah, di antara penyakit-penyakit tersebut, memang ada tidak hanya menular pada hewan, tetapi juga menular pada manusia yang disebut dengan penyakit zoonosis, begitu Mbak. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kalau bidang yang ditekuni sama Kak Halim ini apa? Kalau saya, penelitian saya di bidang virologi, yaitu penyakit-penyakit yang terkait disebabkan oleh virus. Gitu. Jadi saya juga di sini tergabung dalam sebuah kelompok riset, yaitu kelompok riset zoonosis, emerging, re-emerging disease, and neglected diseases. Di situ jadi kita meneliti beberapa topik penelitian termasuk epidemiologi. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk memonitoring sirkulasi agen penyakit yang ada di peternakan atau di lapang yang terbaru saat ini. Kemudian kita juga melakukan riset-riset terkait bioinformatika dan juga analisa genetik dari sebuah agen penyebab penyakit. Kemudian juga kita melakukan pendekatan riset-riset terkait aspek One Health ya, karena kan penyebab penyakit ini tidak bisa kita pungkiri bahwa itu saling keterkaitan gitu. Tidak hanya ada di kesehatan hewan, tetapi juga kesehatan manusia dan lingkungan. Gitu. Banyak ya penelitian yang sedang dilakukan itu. Nah, berarti nih kawan Plesir sudah menambah wawasan baru dari Kak Halim nih ya. Gitu. Oke, ngomong-ngomong nih soal yang tadi kan sudah disinggung, zoonosis. Menurut Kak Halim, bagaimana pengendalian penyakit zoonosis di Indonesia? Baik, zoonosis itu kan penyakit yang menular ya dari manusia dan hewan. Betul. Jadi banyak aspek Mbak, tentunya sekarang ini pendekatan One Health itu sangat penting. Tidak hanya kita bisa lihat dari kesehatan hewan saja, tetapi kesehatan manusia dan lingkungan. Di situ kita juga harus meningkatkan edukasi, kesadaran terhadap masyarakat tentang
bagaimana sih bahaya penyakit zoonosis itu agar masyarakat juga lebih paham gitu, atau terutama di sini peternak, pedagang gitu yang memiliki kontak langsung dengan hewan di sini dalam artian sebagai penyebab utama atau dalam agen penyebaran penyakit ya Mbak ya di situ, untuk bisa lebih mawas diri sehingga mereka juga bisa membantu memitigasi dalam pencegahan pengendalian penyebaran penyakit itu sendiri gitu. Seperti itu ya, kawan Plesir, itu dia obrolan singkat namun penuh isi ya. Kalau bahasa anak sekarang tuh obrolannya daging semua gitu ya kan. Tidak hanya pusat riset veteriner saja yang ada di kawasan Sains dan Teknologi Soekarno Cibinong ini. Saat ini saya akan menemui salah satu periset dari Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN. Beliau ini katanya sedang melakukan penelitian terkait pengendalian nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Ikuti saya terus ya. Ya, di samping saya sudah ada Mas Beni, merupakan salah satu periset muda dari Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN. Bersama Mas Beni, kita akan mengobrol mengenai pengendalian nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Selamat siang Mas Beni. Selamat siang Mbak Dea. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sudah siap berbagi informasi kepada kawan Plesir semua? Iya, siap. Oke, untuk permulaan nih Mas Beni, mungkin bisa dijelaskan bagaimana DBD menjadi salah satu penyakit permasalahan di Indonesia maupun di dunia. Demam berdarah denggi atau kita sebutnya DBD ini merupakan salah satu penyakit yang menjadi beban dunia karena DBD ini sekitar 53% populasi dunia ini hidup di area yang berpotensi ada DBD-nya. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Nah, di Indonesia demam berdarah denggi ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1968 di Jakarta dan Surabaya. Tapi setelah tahun tersebut hingga sampai sekarang ini telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi menjadi permasalahan kesehatan dunia maupun Indonesia juga. Oke, kalau boleh tahu penyebabnya apa Mas itu? Nah, penyebab dari adanya DBD ini tentunya bermacam-macam. Faktor dari iklim. Nah, Indonesia kan termasuk iklim tropis nih. Jadi dengan kelembaban yang tinggi, curah hujan yang tinggi, tentunya nyamuk Aedes aegypti ini pembawa penyakit DBD itu senang hidup di Indonesia. Nah, terkait dari pengendalian nyamuk DBD itu sendiri dari Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan juga Gizi BRIN ini bagaimana Mas? Saat ini di ORTN mengembangkan metode teknik serangga mandul juga. Bahasa Inggrisnya sterile insect technique itu pada prinsipnya karena nyamuk itu yang menggigit hanya betina. Jadi kita memandulkan hanya yang jantan saja. Jadi yang nyamuk Aedes aegypti jantan kita mandulkan pakai energi iradiasi dari sinar gamma, ditembak dengan sinar gamma hingga mandul, kemudian kita lepas ke alam. Nah, nyamuk jantan mandul tersebut akan berkompetisi dengan nyamuk jantan yang ada di alam untuk mengawini betina. Nah, hasil perkawinan antara nyamuk jantan mandul dengan betina di alam itu tidak menghasilkan keturunan. Jadi dengan kita melepas secara periodik, nanti diharapkan populasi nyamuk Aedes aegypti akan menurun. Akan menurun seperti itu ya. Kami bekerja sama dengan Pusat Riset Proses Radiasi di ORTN BRIN dan juga dari beberapa instansi dari Universitas, ITB, kemudian dari International Atomic Energy Agency sudah mengimplementasikan teknik serangga mandul ini di lapangan, khususnya di Kota Bandung kemarin. Oh, Kota Bandung. Iya. Nah, itu udah bisa menurunkan populasinya sekitar 50% atau sampai 70% seperti itu. Berarti selanjutnya akan diterapkan di kota-kota berikutnya atau bagaimana, Pak? Iya, setelah keberhasilan di Kota Bandung kemarin, kita akan sebagai periset kita kan harus mempublikasikan dulu hasil penelitian kita. Betul. Nah, setelah itu berhasil, kita akan coba di skala yang lebih luas seperti itu. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara Pelesiran Sains edisi Cibinong.
Sepanjang hari ini, kita telah mendapatkan banyak wawasan baru dan berbagai inovasi yang dikembangkan di Pusat Penelitian Biologi dan Zoologi, hingga pentingnya peran Pusat Riset Veteriner dalam menjaga kesehatan hewan dan mendukung sektor peternakan di Indonesia. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya sains dan teknologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga pengalaman dan pengetahuan yang didapat pada pelesiran kali ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kawan pelesir semua. Sampai jumpa di acara pelesiran sains berikutnya dan tetaplah mengeksplorasi keajaiban ilmu pengetahuan.